Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruzaki Bramdani dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan sistem informasi kami dengan judul Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Raffi Ardiansah, Laurentius Jevito, dan saya sendiri Ruzaki Bramdani. Nah, agenda yang akan saya bahas di sini ada 7, yaitu ada latar belakang dan permasalahan, elemen proses, identifikasi OPR, swimline diagram, elisistasi kebutuhan, use case diagram, dan yang terakhir yaitu spesifikasi use case. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang dan permasalahan. Jadi, sistem penyewaan lapangan futsal yang kami analisis saat ini masih berjalan secara manual. Admin mengandalkan buku jadwal fisik dan nota kertas untuk mencatat setiap transaksi. Sementara itu, owner tidak dapat memantau kondisi bisnis secara real time karena semua laporan baru disampaikan secara manual setiap hari. Dari kondisi tersebut, ada beberapa masalah utama, yaitu resiko double booking karena tidak ada sinkronasi jadwal antara transaksi. Terus ada admin harus bekerja 2 kali mencatat di buku lalu mengetik ulang ke rekap. Lalu nota dan rekap harian rawan hilang atau tidak akurat karena semuanya ditulis tangan. Dan yang terakhir itu ada owner tidak bisa memantau pendapatan secara real time. Kemudian kita masuk ke elemen proses identifikasi pelaku. Nah, di sini ada pelaku pertama adalah pelanggan. Pelanggan berperan datang langsung atau menelpon untuk menanyakan jadwal. Kemudian yang kedua ada admin bertugas membuka buku jadwal, mengecek ketersediaan slot secara manual, mencatat booking, menulis nota, dan merekap transaksi harian secara tulis di tangan. Kemudian pelaku ketiga adalah owner. Owner berperan menerima laporan harian dan dari admin dan melakukan review secara manual. Kemudian kita masuk ke elemen proses identifikasi proses. Jadi dari ketiga pelaku tersebut kami mengidentifikasi 8 proses utama yang terjadi, yaitu tanya jadwal, ketersediaan lapangan, cek slot secara manual di buku jadwal, setuju atau tidaknya. Terus kita masuk ke identifikasi objek bisnis yang terlibat ada 6, yaitu buku jadwal, slot waktu, lapangan, nota pembayaran, uang tunai, rekap harian, dan laporan ke owner. Kemudian kita masuk ke identifikasi OPR. Nah, kami mengidentifikasi 9 objek utama: pelanggan, admin, owner, buku jadwal, slot, waktu, nota pembayaran, uang tunai, rekap harian, dan laporan ke owner. Sebagai contoh, nota pembayaran memiliki seperti ID nota, nama pelanggan, tanggal, jam, durasi, dan jumlah bayar. Relasinya adalah dibuat oleh admin dan diterima oleh pelanggan. Begitu pula rekap harian memiliki properti seperti ID rekap, tanggal, total pendapatan, dan jumlah transaksi dengan relasi dibuat admin dan dikirim ke owner. OPR ini menjadi fondasi dalam perancangan use case dan basis data sistem ke depannya. Kemudian kita masuk ke swimline diagram. Jadi di sini ada jadi swimline diagram menggambarkan alur proses manual sistem penyewaan lapangan futsal sebelum sistem dibuat. Diagram ini memiliki 3 line, yaitu ada pelanggan, admin, dan owner. Alurnya dimulai dari line pelanggan. Jadi pelanggan datang atau menelpon lalu menanyakan jadwal. Dari sini alurnya turun ke line admin. Admin membuka buku jadwal fisik, kemudian melakukan cek slot secara manual. Nah, sini jika slot tidak tersedia, admin memberitahu pelanggan bahwa slotnya penuh. Jika tersedia, admin kasih tahu pelanggan ada slot yang bisa dipesan. Pelanggan kemudian dihadapkan pada keputusan setuju atau tidak. Jika tidak setuju, proses berakhir dengan batal. Jika setuju, pelanggan melakukan pembayaran tunai. Kembali ke line admin mencatat booking di buku manual lalu membuka nota secara tulis tangan. Nota tersebut kemudian diberikan kepada pelanggan. Di line pelanggan sebagai terima nota. Setelah itu admin melakukan aktivitas rekap harian yang menghasilkan dokumen rekapan harian. Dokumen ini kemudian diturunkan ke line owner. Owner menerima laporan dari admin, melakukan review manual, dan proses pun selesai.
Nah, terdapat 3 catatan permasalahan yang kami tandai. Yang pertama itu ada lambat dan rawan double booking saat cek jadwal. Kemudian ada nota dan rekap tulisan tangan rawan hilang atau tidak akurat. Dan permasalahan terakhir itu owner tidak bisa pantau real time tanpa laporan admin. Nah, kita masuk ke licitasi kebutuhan tahap 1. Nah, pada tahap licitasi pertama kami mengumpulkan seluruh kebutuhan yang teridentifikasi tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu. Dari sisi kebutuhan fungsional kami mengidentifikasi 15 poin, dan non fungsional kita mengidentifikasi 10 poin. Selanjutnya ini licitasi tahap kedua. Nah, pada tahap licitasi kedua kami mulai menyaring kebutuhan menggunakan metode MDI, mandatory, desirable, dan inessential. Hasilnya seluruh 15 kebutuhan fungsional masuk ke kategori M atau mandatory, artinya semua diwajibkan. Ada begitu pula sebagian besar kebutuhan non fungsional kecuali skalabilitas database dan kemudahan pemeliharaan yang masuk kategori desirable. Nah, pada tahap 3 penyaringan semakin ketat menggunakan metode TOI, teknikal, operasional, ekonomik, dengan tingkatan high, medium, dan low. Kebutuhan seperti autolog 15 menit dan rekap laporan otomatis memerlukan pertimbangan teknis lebih dalam, namun secara operasional dan ekonomi tetap layak untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya licitasi kebutuhan tahap final. Nah, setelah melakukan 3 tahap penyaringan, kami menetapkan 13 kebutuhan fungsional dan 8 kebutuhan non-fungsional final. Nah, selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Dari hasil licitasi tersebut, kami menyusun use case diagram sistem penyewaan lapangan futsal dengan 3 aktor, ada pelanggan, admin, dan owner. Nah, pelanggan dapat melakukan booking lapangan, lihat jadwal lapangan, dan login atau registrasi. Admin dapat melakukan login atau registrasi, konfirmasi pembayaran, dan kelola jadwal lapangan. Owner dapat melakukan login atau registrasi dan lihat laporan. Total terdapat 6 use case utama yang saling berkaitan dan mencerminkan kebutuhan yang sudah kita tetapkan di tahap licitasi final. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi use case. Yang pertama itu ada login dan registrasi. Aktornya terdiri pelanggan, admin, dan owner. Triggernya adalah ketika pengguna ingin masuk atau mendaftar ke sistem. Alur suksesnya pengguna membuka aplikasi, memilih login atau registrasi, mengisi kredensial, dan sistem mengarahkannya ke dashboard sesuai perannya. Kemudian ada lihat jadwal lapangan. Aktornya terdiri hanya pelanggan. Pelanggan membuka menu jadwal, memilih tanggal, dan sistem menampilkan detail slot yang tersedia. Jika tidak ada slot, sistem memberi informasi slot penuh. Kemudian ada booking lapangan. Aktor pelanggan memilih slot tersedia, mengisi data booking, mengunggah bukti pembayaran, dan sistem mengunci slot selama 15 menit sambil memberi notifikasi ke admin. Kemudian yang keempat itu ada konfirmasi pembayaran. Aktornya admin membuka dashboard, memeriksa bukti bayar, dan mengonfirmasi atau menolak. Jika dikonfirmasi, sistem mengunci slot dan mengirim e-receipt ke pelanggan. Kemudian kelola jadwal lapangan. Aktornya admin dapat melakukan update input offline atau cancel jadwal. Sistem menyimpan perubahan yang mengirim notifikasi ke pelanggan yang terdampak. Dan yang terakhir ada lihat laporan. Aktornya yaitu owner membuka menu laporan keuangan, memilih periode, dan sistem menampilkan laporan dalam bentuk grafik atau table yang bisa diunduh atau dicetak. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.